Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rika Rustames dengan NIM 2003030021. Kelas A semester 1 Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya akan mengumpulkan tugas makalah UTS pengantar ilmu politik. Bab 1. Sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Ilmu politik merupakan ilmu yang paling tua di dunia. Di Yunani kuno, pemikiran mengenai negara sudah mulai pada tahun 450 sebelum Masehi. Di Indonesia banyak karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan. Contohnya, Negara Kartagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masehi, dan babat tanah Jawi di negara benua Eropa yaitu Jerman, Austria, dan Perancis. Bahasan mengenai politik pada abad ke-18 dan 19 dipengaruhi oleh ilmu hukum dan fokus perhatiannya hanya negara. Di Amerika Serikat, mula-mula tekanan yuridis seperti yang terdapat di Eropa mempengaruhi bahasan masalah politik, namun hasrat yang kuat untuk membebaskan diri dari tekanan lebih mendasar para pengumpulan data empiris. Sesudah Perang Dunia Kedua, perkembangan dunia politik semakin pesat lagi. Di negara Belanda, penelitian mengenai negara dimonopoli oleh Fakultas Hukum Eropa Timur memperlihatkan pendekatan tradisional dalam segi sejarah, filsafat, dan yuridis. Pesatnya perkembangan ilmu politik sesudah Perang Dunia Kedua disebabkan karena mendapat dorongan dari badan internasional terutama UNESCO atau United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani polis yang berarti kota yang berstatus negara. Secara umum, politik dapat diartikan berbagai macam kegiatan dalam suatu negara menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan ilmu politik. Ilmu politik lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu, politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi, dan dalam perkembangannya ini mereka saling mempengaruhi. B. Politik sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Karakteristik ilmu pengetahuan adalah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan alam keadaan terkontrol. Jika definisi ini dipakai sebagai patokan, ilmu politik dan ilmu sosial lainnya tidak memenuhi syarat, karena ilmu politik dan ilmu sosial lainnya yang diteliti adalah manusia, dan manusia itu sendiri perilakunya tidak dapat diamati dalam keadaan terkontrol. Sarjana ilmu politik di Paris tahun 1948 mengatakan bahwa pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Pendekatan perilaku atau behavioral approach muncul dalam dekade 1950-an. Namun 10 tahun kemudian, banyak pula yang mengkritik pendekatan tersebut dan mendapat bahwa pendapat
behavioralis dalam usaha meneliti perilaku manusia terlalu meremehkan negara beserta lembaga-lembaganya, padahal pentingnya lembaga-lembaga itu tidak dapat dinafikan. C. Definisi ilmu politik. 1. Definisi negara. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Kekuasaan. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan dari seorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari perilaku. Atau kekuasaan merupakan kemampuan untuk memengaruhi pihak lain yang berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi. 3. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. 4. Kebijakan umum adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemulihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan. 5. Pembagian atau alokasi. Distribusi dalam ilmu politik adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat. Para ahli yang menekankan bagian dan lokasi beranggapan bahwa politik adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Yang ditekankan oleh mereka bahwa pembagian ini sering tidak merata dan terjadi konflik. Oleh karenanya, permasalahan ini diakibatkan adanya gangguan pada hubungan antara kekuasaan dan kebijaksanaan pemerintah. D. Ilmu politik meliputi bidang-bidang. Filsafat dan teori politik, struktur dan lembaga-lembaga politik, partai politik dan organisasi masyarakat, partisipasi warga negara hukum dan lembaga-lembaga internasional. Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain. Ada beberapa ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu politik, di mana ilmu-ilmu tersebut saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Ilmu-ilmu tersebut antara lain yaitu sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, psikologi, sosial, ilmu bumi, dan ilmu hukum. Itu sejarah. Perbedaan pandangan antara ahli sejarah dan sarjana ilmu politik adalah bahwa ahli sejarah selalu meneropong masa yang lampau, sedangkan sarjana ilmu politik biasanya lebih melihat ke depan. Dua,
filsafat. Usaha secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan yang menyangkut universe atau alam semesta dan kehidupan manusia. Ilmu politik erat hubungannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik, terutama mengenai sifat hakiki, asal mula, dan nilai dari negara-negara. 3. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lain. Sosiologi. Sosiologi membantu dalam usaha memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Antropologi, pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan sosial budaya lebih kecil dan sederhana. C. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi menyebabkan ilmu ekonomi berorientasi kuat terhadap kebijaksanaan yang rasional. Ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial yang sangat planning oriented, khususnya penentuan hubungan antara tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah ditentukan berpengaruh dalam bidang-bidang pembangunan. D. Psikologi sosial. Pengkhususan psikologi mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Geografi. Pembatasan strategi frontiers, desakan penduduk, population pressure, daerah pengaruh atau sphere of influence. F. Ilmu hukum. Mengatur dan memaksakan undang-undang atau law enforcement merupakan salah satu kewajiban negara yang sangat penting. Bab 2. Konsep-konsep politik. Teori politik. Teori politik memiliki dua makna. Makna pertama menunjukkan teori sebagai pemikiran spekulatif tentang bantuan dan tata cara mengatur masyarakat yang ideal. Makna kedua menunjukkan pada kajian sistematis tentang segala kegiatan dan dalam masyarakat untuk kehidupan bersama. B. Masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konferensi hukum dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dan dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain yang membentuk satu kesatuan. C. Negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Definisi mengenai negara. Definisi mengenai negara adalah suatu badan atau organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan untuk kepentingan orang banyak, serta mempunyai kewajiban-kewajiban untuk melindungi, mensejahterakan masyarakat, dan sebagainya. B. Sifat-sifat negara. Pertama, sifat memaksa. Negara dapat memaksa kehendak melalui hukum atau kekuasaan. Negara memiliki kekuasaan memaksa agar masyarakat tunduk dan patuh terhadap negara tanpa tidak ada pemaksaan fisik. Sifat monopoli. Negara menetapkan tujuan bersama dan masyarakat. Negara dapat menguasai hal-hal seperti sumber daya penting untuk kepentingan orang banyak. Negara mengatasi paham individu dan kelompok. Yang ketiga, sifat totalitas.
semua hal tanpa pengecualian menjawab wewenang negara. C. Unsur-unsur negara. Pertama, rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, pengakuan negara lain. D. Tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara sendiri secara umum adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuannya negara merupakan suatu pedoman dan dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyat. Fungsi negara secara umum. 1. Fungsi pertahanan dan keamanan. Negara harus melindungi elemen negara, orang, wilayah, dan pemerintah dari segala ancaman, hambatan dan gangguan serta tantangan yang lain berasal dari internal maupun eksternal. Contohnya, penjaga militer perbatasan negara. 2. Fungsi keadilan. Negara berkewajiban untuk melakukan keadilan di dalam hukum tanpa diskriminasi atau kepentingan tertentu. Contoh, seorang melakukan suatu tindakan kriminal dihukum terlepas dari posisi di jabatan. Yang ketiga, fungsi pengaturan dan keadilan. Negara membuat sebuah peraturan perundang-undangan guna untuk menjalankan kebijakan dan adanya landasan yang kuat untuk membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. 4. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih makmur dan sejahtera. Istilah negara dan istilah sistem politik. Istilah sistem politik yaitu pertahanan, makar, elektabilitas, pemaksulan, reklamasi. Istilah negara adalah situasi politik di dalam sebuah negara ketika organ internalnya sempit, angkatan bersenjata, badan intelijen atau kepolisian tidak mengakui kepemimpinan sipil. Di konsep kekuasaan. Definisi. Kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seorang atau kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah pihak pertama. Perumusan yang paling umum dikenal yaitu kekuasaan merupakan kemampuan seseorang pelaku untuk mempengaruhi seorang pelaku lain di dalam hal ini. Kekuasaan selalu berlangsung minimal antara dua pihak, jadi di antara pihak itu terkait atau saling berhubungan. B. Sumber kekuasaan. Kekuasaan tentu tidak begitu saja diperoleh, namun ada proses dan hal yang menunjang untuk menumpang diri pada pemegang kekuasaan. Sumber kekuasaan itu sendiri sangatlah bermacam-macam, ada dengan kekayaan, sarana pemaksa fisik, keahlian, serta agama. Kekayaan merupakan sumber kekuasaan yang dimana kekayaan dapat berupa uang, emas, tanah, barang berharga. Orang yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar setidak-tidaknya secara potensial akan memiliki kekuasaan. Sarana pemaksaan fisik merupakan sumber kekuasaan yang
lebih bersifat memaksa sehingga membuat orang lain dapat mengikuti apa yang dikehendaki. Misal, seseorang preman di pasar untuk mempengaruhi pola perilaku orang lain, preman tersebut menggunakan senjata sebagai ancaman, dan dalam hal ini secara tidak langsung dapat kita lihat bahwa preman tersebut dapat mempengaruhi pola perilaku orang lain dengan ancaman senjata yang dimiliki. Keahlian merupakan sumber kekuasaan yang muncul dari penilaian orang lain bahwa pember pengaruh mempunyai pengetahuan khusus yang tidak dimiliki orang lain. Misal, seorang dokter sebagai kepala rumah sakit, dalam hal ini penempatan kekuasaan berdasarkan keahliannya. Kedudukan merupakan sumber kekuasaan yang timbul karena adanya pengakuan sehingga secara sah dapat mempengaruhi perilaku orang lain, misalnya seorang kepala sekolah terhadap guru-gurunya. Dalam kasus ini, bawahan dapat ditindak jika melanggar aturan yang telah ditetapkan. Agama merupakan sumber kekuasaan yang didapat melalui keyakinan bahwa individu itu, tak ulama atau pendeta, harus wajib diperhitungkan dari proses pembuatan suatu keputusan sehingga dalam hal ini individu tersebut, ulama atau pendeta, mempunyai kekuasaan terhadap orang-orang lain atau umatnya. Jadi, otoritas atau wewenang, authority dan legitimasi. Otoritas atau wewenang, kekuasaan yang salah diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Kedua, hak untuk bertindak. Yang ketiga, kekuasaan wewenang. Yang keempat, hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Kedua, legitimasi. Legitimasi merupakan salah satu konsep penting yang dikupas dalam kajian ilmu politik. Menekankan bahwa legitimasi dalam suatu praktik kekuasaan politik adalah sangat penting, sebab legitimasi berkaitan dengan keabsahan atau penerimaan masyarakat terhadap penguasaan atau pihak yang memiliki otoritas. Seandainya suatu kekuasaan yang tidak terlegitimasi, maka akan muncul pembangkangan politik yang membuat keadaan kepemimpinan tidak kondusif bekerja. Tiga, pengantar. Pengertian ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas mengenai teori dan praktik politik serta gambaran dan analisis mengenai sistem politik dan perilaku politik. Ilmu politik mempelajari mengenai lokasi dan transfer kekuasaan dalam pembuatan keputusan, peran dan sistem pemerintahan yang termasuk dalam pemerintah dan organisasi internasional, perilaku politik dan kebijakan publik. B. Pendekatan. 1. Pendekatan legal atau institusional. Seiring dinamakan pendekatan tradisional mulai berkembang pada abad ke-19 pada masa sebelum Perang Dunia II. Dalam pendekatan ini negara menjadi fokus pokok pembahasannya, terutama dari segi konstitusional dan yuridis. Pembahasan pendekatan tradisional yang menyangkut antara lain sifat dari Undang-Undang Dasar, masalah kedaulatan, kedudukan, dan kekuasaan formal, serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Dengan demikian, pendekatan tradisional ini mencakup baik unsur legal maupun unsur institusional. 2. Pendekatan perilaku. Perilaku dapat dipahami melalui 3 pendekatan, yaitu dengan model. Yang pertama rasional, yang kedua sosiologis, yang ketiga pengembangan hubungan manusia. Model rasional memusatkan perhatiannya pada anggota organisasi yang
diasumsikan bersifat rasional dan mempunyai berbagai kepentingan, kebutuhan, motif, dan tujuan pendukung. 3. Pendekatan neomarkis. Para neomarkis ini di satu pihak menolak komunisme di Uni Soviet karena sifatnya yang represif, tapi di pihak lain mereka juga tidak setuju dengan banyak aspek dari masyarakat kapitalis di mana mereka berada. Begitu juga mereka kecewa dengan kalangan sosial demokrat. Meskipun kalangan sosial demokrat berhasil melaksanakan konsep negara kesejahteraan di beberapa negara di Eropa Barat dan Utara dan meningkatkan keadilan sosial untuk warganya, tetapi mereka dianggap gagal menghapuskan kesenjangan sosial lainnya. Keempat, teori ketergantungan. Teori ketergantungan atau dikenal dengan teori dependensi adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga. Menurut Theononia dos Santos, dependensi atau ketergantungan adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. 5. Pendekatan pilihan rasional. Teori pilihan rasional kadang disebut teori pilihan atau teori tindakan rasional adalah kerangka pemikiran untuk memahami dan merancang model perilaku sosial dan ekonomi. Asumsi dasar teori rasional adalah seluruh perilaku sosial disebabkan oleh perilaku individu dan yang masing-masing membuat keputusannya sendiri. 6. Pendekatan institusionalisme baru. Pendekatan institusionalisme adalah suatu subjek masalah yang mencakup peraturan, prosedur, dan organisasi formal pemerintah. Pendekatan ini memakai alat-alat ahli hukum dan sejarah untuk menjelaskan batas-batas pada perilaku politik maupun efektivitas demokratis. Pendekatan ini memfokuskan institusi negara sebagai kajian utama bagaimana organisasi institusi itu apa tanggung jawab dari setiap perannya dan bagaimana institusi itu berinteraksi. Bab 4. Demokrasi. Beberapa konsep mengenai demokrasi. Pertama, demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. B. Demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional ialah pemerintahan dan yang